Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini, kita akan langsung masuk ke sebuah kisah yang benar-benar menguji hati, tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya. Tapi sebelum kita mulai menyelami babak pertama kisah Vina dan Buati, aku minta bantuan kalian sebentar ya. Yuk, tunjukkan dukungan kalian agar channel ini terus semangat berbagi cerita. Like video ini sampai tombolnya biru. Subscribe channel Cerita Irfa sekarang juga biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan yang paling penting, komen di bawah. Ketik nama, asal kota, dan kata hadir. Aku tunggu sapaan kalian semua. Siap merasakan emosi yang menguras air mata? Mari kita mulai. Senja itu terasa pekat, bukan karena cuaca mendung, tetapi karena suasana di meja makan keluarga Haris. Lampu ruang makan yang seharusnya hangat, hari ini terasa dingin, menyoroti 4 pasang mata yang fokus pada satu orang, Vina. Vina baru saja selesai menyiapkan makan malam. Ia memasak semua lauk favorit Pak Bima dan Buati, orang tuanya. Ada ayam goreng mentega, sayur lodeh, dan sambal terasi kesukaan ayahnya. Namun, di mata Buati, semua hidangan lezat itu tidak cukup untuk menutupi kekurangan terbesar Vina. Kenapa kamu masih di sini, Vina? Buati bertanya, nadanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Ia tidak menunggu Vina menjawab, tangannya sibuk memotong-motong ayam dengan gerakan kasar. Lihat Risa, adikmu itu baru saja mengirimkan foto sedang meeting dengan klien asing. Bajunya rapi, kantornya megah. Berapa kali ibu harus bilang, jangan cuma jadi pekerja freelance di rumah? Apa enaknya seharian di depan laptop, dengan baju tidur yang belum ganti? Vina menelan ludah, berusaha keras menahan rasa perih yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Ia tahu, perbandingan ini bukan hal baru. Sejak Risa berhasil pindah ke luar kota, bekerja di perusahaan besar, dan mengirimkan uang bulanan dalam jumlah besar, Vina seolah kehilangan nilainya di rumah ini. Uang yang dikirim Risa selalu disebut-sebut Buati dengan bangga di depan para tetangga. Bu, Vina sudah menjelaskan. Pekerjaan Vina sekarang lebih fleksibel. Vina bisa mendapatkan penghasilan yang stabil. Bu, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan Vina sendiri. Jawab Vina lembut, mencoba meredakan ketegangan. Ia menatap Pak Bima yang hanya diam, sibuk mengaduk sayur lodehnya, seolah mencoba mengabaikan perdebatan yang selalu sama. Stabil katamu? Stabil itu seperti Risa. Dia bisa kirim uang jutaan setiap bulan, Bu. Dia bisa membelikan ibu tas bermerek yang ibu suka. Apa yang kamu berikan pada kami? Kehadiranmu saja. Kehadiran yang tidak menghasilkan apa-apa. Buati meletakkan sendoknya dengan bunyi yang cukup keras, hingga semua terdiam. Di seberang meja, duduk Om Teguh dan Tante Ratna, mertua dari Risa, yang kebetulan sedang berkunjung untuk urusan keluarga. Kehadiran mereka seharusnya membuat Buati lebih santai, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Buati seakan ingin membuktikan kepada besannya, bahwa ia punya satu anak yang sangat sukses, dan satu anak yang... Maaf, Buati, tapi Vina ini anak yang baik loh. Dia selalu membantu di rumah. Tante Ratna mencoba menengahi dengan canggung, sambil melirik Vina yang menunduk. Baik apanya? Ratna? Anak baik itu anak yang sukses, yang bisa mengangkat derajat orang tua. Bukan anak yang kerjanya hanya menyusahkan. Kami ini sudah tua, Vina. Seharusnya kami menikmati masa pensiun, bukan malah direpoti oleh anak yang tidak punya ambisi. Buati mengabaikan Tante Ratna dan kembali fokus pada Vina. Vina merasa dadanya sesak. Ia tahu Buati tidak bermaksud jahat, hanya frustasi dan terobsesi dengan citra kesuksesan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut ibu kali ini terasa lebih menyakitkan daripada biasanya. Vina mengingat bagaimana ia semalaman bergadang menyelesaikan proyek besar Pak Arya, klien utamanya, hanya agar ia bisa membayar tagihan bulanan rumah ini yang diam-diam Vina tambahkan dari pengeluaran yang seharusnya ditanggung Risa. Vina melakukan itu agar Buati dan Pak Bima tidak menyadari betapa borosnya pengeluaran rumah tangga yang sebenarnya. Setiap kali Risa menelepon, yang ibu dengar adalah pencapaian, perjalanan bisnis, dan bonus besar. Setiap kali ibu melihat kamu, yang ibu lihat hanya parasit. Buati membentak, suaranya naik beberapa oktav, dan yang paling membuat Vina sakit,
Buati berdiri dari kursinya, berjalan mendekat, dan menunjuk-nunjuk wajah Vina dengan jari telunjuknya. Vina terpaku. Kata, parasit, itu menghantamnya telak. Jauh lebih tajam daripada kata, merepotkan. Air mata yang sedari tadi ia tahan, kini mendesak keluar. Ia melihat pantulan wajah Om Teguh dan Tante Ratna yang kini tampak terkejut dan tidak nyaman. Kamu itu cuma parasit di sini. Buati berteriak, mengulang kata itu dengan penekanan yang menyakitkan. Tak seperti adikmu sukses gak? Cuma ngerepotin orang tua. Vina tahu, ini adalah titik puncaknya. Ia tidak bisa lagi menahan diri untuk diam. Ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan sisa harga dirinya, atau ia akan hancur malam ini juga. Bukan untuk membalas, melainkan untuk menegaskan posisi dan pengorbanannya yang tidak pernah terlihat. Vina perlahan bangkit dari kursinya. Posturnya yang tadinya menunduk kini tegak. Ia menatap lurus ke mata Buati, air matanya menetes, namun suaranya tegas dan bergetar karena emosi yang tertahan. Kalau begitu sekarang. Kalimat itu terhenti di udara. Vina mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya, dan melanjutkan kalimatnya dengan intonasi yang memilukan namun penuh tekad. Kalau begitu sekarang, saya akan menunjukkan alasan kenapa saya harus tetap ada di sini. Seketika Om Teguh dan Tante Ratna yang sedari tadi menyaksikan drama keluarga itu, menjadi histeris karena terkejut. Mereka menyangka Vina akan membantah dengan kemarahan, atau justru pergi dari rumah. Namun, Vina mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, sebuah ponsel, yang ia buka dan sodorkan ke meja makan. Lalu ia mulai membuka kotak P3K di ruang tamu, dan mengambil kunci mobil yang biasa ia gunakan. Tindakan Vina yang tenang namun penuh misteri itu membuat semua orang, termasuk Buati yang terlanjur emosi, terdiam dan tegang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang mencekam menggantung di ruang makan, jauh lebih berat daripada bentakan Buati sebelumnya. Semua mata tertuju pada Vina yang kini memegang ponsel dan kunci mobil, sementara kotak P3K kini terbuka di meja ruang tamu, isinya yang berantakan menjadi saksi bisu ketegangan. Sikap Vina yang tenang usai menerima makian, parasit, justru membuat Buati kebingungan, amarahnya sejenak tersela oleh rasa penasaran yang bercampur kekhawatiran. Om Teguh dan Tante Ratna, mertua Risa, saling pandang. Mereka histeris, bukan karena kaget melihat perdebatan ibu dan anak, melainkan karena Vina mengeluarkan kunci mobil yang mereka kenali. Mobil itu, yang selama ini mereka kira adalah hadiah dari Risa untuk Buati, ternyata sering dibawa Vina untuk berbagai urusan. Vina, kamu mau apa? Mau lari dari tanggung jawab? Kenapa kamu mengeluarkan kunci mobil dan ponsel? Apa ini cara kamu membuktikan kalau kamu bukan parasit? Dengan pergi begitu saja? Buati menuntut, suaranya masih keras, namun ada sedikit nada gentar di sana. Vina tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati mereka semua, menuju kamarnya. Tindakannya yang tiba-tiba pergi dari ruang makan alih-alih memberikan penjelasan membuat semua orang semakin tegang. Pak Bima, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara dengan suara pelan dan lelah. Sudahlah, Bu, biarkan Vina tenang dulu. Kamu sudah keterlaluan, kata Pak Bima, menatap Buati dengan tatapan kecewa. Keterlaluan? Justru Vina yang keterlaluan. Pak, dia tidak punya rasa malu. Dia mau pergi? Bagus. Kalau dia pergi, setidaknya saya tidak perlu repot menjelaskan pada kolega dan tetangga kenapa saya punya anak yang hanya jadi tukang ketik di rumah. Buati membela diri, meski di lubuk hatinya ia merasa cemas dan sedikit menyesal melihat mata Vina yang terluka. Di dalam kamar, Vina menarik koper besar dari bawah tempat tidur. Koper itu sudah lama tidak digunakan. Ia mulai memasukkan beberapa pakaiannya, buku harian, dan dokumen penting. Ia memang berniat pergi. Bentakan Buati tadi malam telah merobek batas kesabarannya. Ia sadar, kehadirannya yang tanpa label kesuksesan memang tidak dihargai. Ia harus menjauh agar ibunya tidak perlu lagi merasa malu. Saat memasukkan baju, Vina teringat sesuatu. Ia butuh kotak P3K kecil yang berisi obat pereda nyeri khusus miliknya. Ia sudah memindahkannya ke laci meja rias di kamar Buati semalam, agar lebih mudah dijangkau saat Buati membutuhkannya. Vina kembali ke ruang tamu, yang kini sudah sepi karena Om Teguh dan Tante Ratna sudah masuk ke kamar tamu. Sementara Buati masih mondar-mandir di dapur,
marah sambil mencuci piring. Vina langsung menuju meja rias antik milik Bu Wati yang terletak di sudut ruang tamu. Ia membuka laci pertama, mencari kotak P3K mininya. Tangannya merogoh laci itu, namun yang ia temukan bukan kotak P3K. Tangannya menyentuh sebuah buku kecil bersampul usang dan beberapa lembar kertas kusut. Rasa penasaran Vina muncul. Ini bukan laci tempat Bu Wati menyimpan perhiasan atau kosmetik. Ini adalah laci yang jarang sekali dibuka, seringkali terkunci dan Bu Wati selalu membawa kuncinya. Vina mengambil buku dan kertas itu. Kertas-kertas itu ternyata adalah resep dokter dari beberapa bulan terakhir. Vina mengerutkan dahi. Resep ini bukan untuk Pak Bima yang memang punya riwayat hipertensi ringan. Resep ini untuk Bu Wati. Ia membaca nama obat yang tercantum. Ada obat untuk jantung, obat penstabil tekanan darah tinggi, dan yang paling membuatnya tercekat, resep dengan diagnosis yang ditulis samar-samar, gejala angina pectoris kronis, penyakit jantung koroner. Vina tercekat. Penyakit yang serius. Kenapa Bu Wati tidak pernah membicarakan ini? Vina tahu Bu Wati sering mengeluh sakit dada, tapi selalu dikira hanya masuk angin biasa. Vina membuka buku kecil bersampul usang. Itu adalah buku harian atau catatan kecil Bu Wati. Di halaman pertama tertulis, "Aku harus kuat." Vina tidak boleh tahu. Kalau Vina tahu, dia akan khawatir dan meninggalkan pekerjaannya. Biar Risa saja yang sukses. Aku tidak mau membebani Vina. Air mata Vina yang sempat kering kini mengalir deras. Kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena rasa haru dan penyesalan mendalam. Bu Wati yang tampak kuat, yang selalu membentaknya, ternyata menyimpan rahasia kesehatan yang sangat mengkhawatirkan. Bu Wati ternyata mencoba melindungi Vina dari kekhawatiran, meskipun cara yang ia gunakan sangat menyakitkan. Di halaman berikutnya, Vina menemukan catatan lain yang ditulis Bu Wati dengan tinta yang agak kabur. "Hari ini Vina masak ayam mentega kesukaanku. Dia bilang itu makanan CHD-nya. Aku senang, tapi pura-pura tidak suka. Aku tidak mau dia tahu aku makin lemah. Aku harus memintanya mencari kerja di luar kota, agar dia tidak usah melihatku seperti ini." Semakin Vina membaca, semakin ia mengerti. Amarah dan bentakan Bu Wati selama ini, yang selalu membandingkannya dengan Risa, mungkin adalah cara Bu Wati untuk mendorongnya pergi dari rumah. Bu Wati ingin Vina sukses, jauh dari rumah, agar Vina tidak perlu menyaksikan kondisi kesehatan ibunya yang menurun drastis. Bu Wati ingin Vina tidak perlu membatalkan ambisinya hanya demi merawat orang tua yang sakit-sakitan. Vina memeluk buku dan resep itu erat-erat di dadanya. Rasa sakit karena disebut parasit, kini berganti menjadi rasa bersalah karena tidak menyadari penderitaan Bu Wati. Ia telah salah menilai maksud tersembunyi di balik kekejaman verbal ibunya. Ia harus segera memastikan kesehatan ibunya. Ia harus mencari tahu apa yang sudah Bu Wati sembunyikan selama ini. Vina mengunci kembali laci itu, menyimpan resep dan buku harian Bu Wati di dalam saku celananya. Rencana untuk pergi dan meninggalkan rumah itu seketika sirna. Vina tahu, ia tidak bisa pergi. Vina kembali ke kamarnya, menutup koper yang baru terisi setengah, dan mendorongnya kembali ke bawah tempat tidur. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di kasur. Ia harus mencari informasi lebih lanjut tentang penyakit itu, dan mencari kontak dokter yang merawat Bu Wati. Kunci mobil yang ia bawa tadi kini menjadi alat penting untuk membawanya dalam pencarian kebenaran. Vina menyadari, tugasnya bukan lari, melainkan melindungi. Vina duduk termenung di tepi ranjang. Tangan kanannya menggenggam erat resep dokter dan catatan harian Bu Wati. Keinginan untuk lari dan mencari ketenangan telah lenyap, digantikan oleh gelombang penyesalan dan urgensi untuk menjaga ibunya. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari betapa rapuhnya Bu Wati selama ini? Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya terhanyut dalam rasa sakit hati, tanpa melihat kebenaran yang tersembunyi? Vina menatap lurus ke dinding kamarnya, pandangannya jauh menembus waktu. Pikirannya melayang kembali ke 6 bulan yang lalu, saat ia mendapatkan titik balik dalam karirnya. Saat itu, Vina baru saja menyelesaikan proyek besar untuk perusahaan teknologi global, yang dipimpin oleh Pak Arya. Pak Arya, seorang profesional yang menghargai integritas dan kualitas kerja Vina, sangat terkesan. Ia tahu, Vina memiliki potensi yang jauh melampaui pekerjaan freelance biasa. Flashback dimulai. Pagi itu,
Ponsel Vina berdering. Panggilan dari Pak Arya. Vina, kerja kerasmu luar biasa. Aku serius. Aku punya tawaran yang tidak mungkin kamu tolak. Suara Pak Arya terdengar antusias dari seberang telepon. Hati Vina berdebar kencang. Ia segera duduk tegak di kursinya. Tawaran apa itu, Pak? Kami akan membuka kantor cabang di luar Jawa, di kota yang punya potensi besar. Aku ingin kamu bergabung dengan tim inti, sebagai kepala divisi komunikasi digital. Gajinya, 3 kali lipat dari apa yang kamu dapat sekarang, plus fasilitas tempat tinggal dan mobil operasional. Ini adalah tawaran impian, Vina. Kamu akan sangat sukses di sana, jelas Pak Arya. Vina hampir menjerit kegirangan. Ini adalah kesempatan emas yang selalu ia impikan. Karir cemerlang, gaji besar, dan pengakuan profesional. Sebuah jalan keluar dari bayang-bayang kesuksesan Risa. Ia membayangkan bagaimana Buati akan bangga, bagaimana ayahnya akan tersenyum lega. Ya, Pak, tentu saja, saya terima, jawab Vina tanpa berpikir panjang. Bagus. Kita akan tanda tangan kontrak bulan depan, dan kamu akan pindah. Siapkan dirimu untuk kesuksesan besar. Vina, tutup Pak Arya. Vina menutup telepon. Ia merasa seperti terbang. Ia segera berlari ke dapur, ingin memeluk Buati dan Pak Bima, ingin memamerkan kabar baik ini. Namun, saat ia sampai di dapur, ia menemukan Pak Bima sedang duduk sendirian, wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Ayah, kenapa? Kenapa belum sarapan? Tanya Vina, mendekati Pak Bima. Tidak apa-apa, Nak. Hanya sedikit lelah. Tapi tadi malam, ibu kamu sempat susah tidur lagi. Dia bilang dadanya sakit dan sulit bernapas. Ayah harus memijatnya semalaman. Pak Bima bercerita pelan sambil memegangi kepalanya. Sebenarnya, ayah agak khawatir, Vina. Kesehatan ibu sepertinya tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Ayah tidak tahu harus bagaimana kalau ibu kenapa-kenapa. Ayah takut ditinggal sendiri. Kata-kata Pak Bima menusuk kegembiraan Vina. Ia melihat wajah ayahnya yang menua, penuh kekhawatiran. Ia tahu, Pak Bima sangat bergantung pada kehadirannya di rumah. Risa, meskipun mengirim uang, sangat jarang pulang. Kehadiran Vina adalah satu-satunya penopang emosional bagi kedua orang tuanya. Malam itu, Vina menghabiskan waktu dengan mencari informasi tentang penyakit jantung dan gejala yang disebutkan Pak Bima. Semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa takutnya. Ia teringat resep yang ia temukan hari ini di laci Buati. Ternyata, gejala itu sudah muncul sejak lama. Vina kembali ke kamar. Ia menatap email dari Pak Arya yang berisi draft kontrak dan jadwal keberangkatan. Hati Vina bergejolak. Antara mengejar impiannya di luar kota, atau tetap di rumah demi menjaga dua orang tua yang semakin rapuh. Vina memutuskan, ia tidak bisa pergi. Pagi harinya, Vina menelepon Pak Arya, jauh sebelum jam kerja dimulai. Pak Arya, maafkan saya. Saya harus membatalkan tawaran luar kota itu, ujar Vina, suaranya terdengar berat dan tulus. Apa? Kenapa Vina? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Pak Arya terdengar sangat terkejut dan kecewa. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Pak, saya tidak bisa meninggalkan orang tua saya dalam kondisi sekarang. Mereka membutuhkan saya di sini. Saya tahu ini sangat tidak profesional, tapi saya sungguh tidak bisa pergi. Vina menjelaskan. Ia tidak berani menyebutkan kondisi kesehatan Buati, khawatir Buati akan marah besar jika ia tahu Vina membongkar rahasianya. Pak Arya mencoba membujuknya, tetapi Vina tetap teguh pada keputusannya. Baiklah, Vina, aku menghargai keputusanmu. Tapi aku kecewa, kamu adalah yang terbaik. Kalau kamu berubah pikiran, kantor di sana selalu terbuka untukmu, kata Pak Arya, nadanya terdengar pasrah. Vina menghela napas lega, namun ada sebilah rasa sakit karena ia harus mengubur impiannya. Ia harus berkorban. Sejak hari itu, Vina tidak pernah menceritakan tawaran itu kepada Buati atau Pak Bima. Ia tahu, jika Buati tahu Vina menolak kesuksesan besar demi merawatnya, Buati akan merasa bersalah dan semakin keras menyuruh Vina pergi. Vina memilih jalan yang paling sulit. Tetap di rumah dengan penghasilan yang dianggap biasa, menelan semua cemoohan, sambil memastikan kedua orang tuanya aman.
Flashback berakhir. Kembali ke masa kini, Vina menatap resep dokter itu. Ia sekarang mengerti, Buati membentaknya, memanggilnya parasit. Karena Buati juga telah mengetahui bahwa Vina menolak tawaran kerja besar. Mungkin Buati sengaja ingin membuat Vina marah, agar Vina benar-benar pergi dan mengejar masa depannya, jauh dari beban penyakit yang ia sembunyikan. Vina tersentuh. Ia kini tidak lagi melihat Buati sebagai sosok yang kejam dan hanya memuja materi. Ia melihat seorang ibu yang mencoba mengorbankan perasaan anaknya sendiri demi masa depan anaknya. Bu, maafkan Vina. Vina janji, Vina tidak akan membiarkan ibu sakit sendirian. Bisik Vina, penuh tekad. Vina tahu langkah selanjutnya. Ia harus menghubungi Pak Arya lagi, bukan untuk meminta pekerjaannya kembali, tetapi untuk mendapatkan bantuan. Pak Arya adalah orang yang sangat terpercaya dan memiliki jaringan luas. Vina membutuhkan saran dan informasi rahasia tentang penyakit Buati. Ia harus bertindak cepat dan diam-diam. Malam telah larut, dan suasana rumah terasa semakin dingin. Setelah menemukan rahasia Buati, Vina tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya yang sederhana, mencoba memproses informasi dari resep dokter dan catatan harian ibunya. Tugas pertamanya adalah mencari tahu siapa dokter yang merawat Buati. Namun, resep itu hanya mencantumkan nama rumah sakit umum yang besar, tanpa nama dokter spesialis yang jelas. Buati pasti sengaja menyembunyikan detailnya. Vina membuka laptopnya. Ia harus segera menghubungi Pak Arya, klien sekaligus mantan calon atasannya yang sangat berintegritas. Vina berharap Pak Arya bisa memberinya jaringan kontak di bidang kesehatan. Namun, ia ragu-ragu. Vina tidak ingin Pak Arya berpikir ia mencari-cari alasan untuk kembali ke pekerjaan yang sudah ia tolak. Vina memutuskan untuk menunggu pagi. Saat Vina sibuk memikirkan langkah strategisnya, ponselnya berdering. Panggilan masuk dari luar kota. Nama yang muncul di layar, Risa. Vina menarik napas panjang. Adiknya. Sosok yang selalu dibanggakan Buati, yang kesuksesannya menjadi cambuk bagi Vina. Risa jarang sekali menelepon langsung. Biasanya, ia hanya mengirim pesan singkat berisi informasi transfer uang bulanan atau foto-foto liburan mewahnya. Vina mengangkat telepon. Ya, Risa? Halo, Vina. Kamu kenapa? Suara kamu aneh, tanya Risa, nadanya terdengar sedikit tergesa-gesa. Aku baik-baik saja. Ada apa? Kamu baru pulang kerja? Iya. Baru selesai meeting penting. Vina, akhir-akhir ini aku agak gelisah. Aku coba telepon ibu beberapa kali, tapi selalu putus di tengah jalan, atau ibu bilang lagi sibuk. Aku khawatir. Kalian baik-baik saja di rumah. Kekhawatiran Risa terdengar tulus. Vina tahu, terlepas dari segala image sukses yang ia miliki, Risa juga menyayangi orang tuanya. Hanya saja, jarak dan kesibukan membuat Risa tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangnya dalam bentuk kehadiran. Kami baik-baik saja, Riz. Ibu memang agak sibuk. Kemarin kami baru saja didatangi Om Teguh dan Tante Ratna. Jawab Vina, menyembunyikan drama bentakan Buati. Syukurlah. Vina, jaga ayah dan ibu ya. Aku sedang mengurus proyek yang sangat besar. Kalau ini berhasil, aku akan mengirimkan bonus yang lebih besar lagi untuk ibu, biar ibu bisa beli perhiasan baru, ujar Risa, kembali ke topik kesuksesan dan materi. Vina merasa getir. Risa mengukur rasa sayangnya dengan uang, sementara Buati mengukur harga diri Vina dengan uang. Tentu, Riz. Aku akan menjaga mereka. Kamu fokus saja dengan pekerjaanmu, kata Vina datar. Ia tidak bisa menceritakan tentang penyakit Buati pada Risa. Risa pasti akan panik dan mungkin malah menyalahkan Vina karena tidak merawatnya dengan baik. Buati pun pasti marah besar jika rahasianya dibongkar. Setelah menutup telepon, Vina merenung. Risa sibuk mengejar kesuksesan di luar, mengirim uang yang dianggap sebagai bukti cinta dan bakti. Sementara Vina memilih berada di rumah, menjaga ritme harian orang tuanya, dan menerima predikat parasit sebagai imbalan. Kehadiran Vina selama ini adalah pengorbanan yang tak ternilai, sebuah layanan non-materi yang tidak bisa dibeli dengan gaji 3 kali lipat. Pagi menjelang. Vina segera mengirim pesan pada Pak Arya. Ia memutuskan untuk jujur,
namun tidak mengungkapkan nama Buati. "Vina, selamat pagi, Pak Arya. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya mau minta tolong. Adakah Bapak punya kenalan di Rumah Sakit Internasional X? Saya butuh informasi tentang seorang pasien lansia dengan gejala jantung koroner." Tak lama, Pak Arya membalas. Ia terkejut Vina menghubunginya untuk urusan yang sangat pribadi, tetapi ia langsung menawarkan bantuan. "Pak Arya, tentu Vina. Saya punya rekan di sana, Dr. Herman. Dia spesialis jantung. Kirimkan saja detail yang kamu punya, seperti resep atau nama yang tertera." Vina merasa lega. Ia segera memotret resep Buati dan mengirimkannya kepada Pak Arya, menutup nama Buati dan hanya menyisakan nama rumah sakit serta jenis obat. Vina melakukan ini untuk melindungi privasi ibunya. Selama menunggu balasan dari Pak Arya, Vina menyadari satu hal krusial. Buati sengaja menghindari kontak telepon yang lama dengan Risa. Mungkin Buati takut Risa mendengar suaranya yang semakin lemah, atau Buati tidak ingin Risa khawatir. Vina kemudian memperhatikan rutinitas Buati. Buati biasanya pergi ke pasar tradisional dekat rumah setiap pagi. Vina memutuskan untuk mengikuti ibunya diam-diam. Vina mengambil kunci mobil, yang ia keluarkan tadi malam saat drama bentakan Buati. Ia menunggu Buati pergi, dan baru keluar rumah 5 menit kemudian. Dari kejauhan, Vina melihat Buati berjalan perlahan, langkahnya tidak sekuat dulu. Buati terlihat sering berhenti di pinggir jalan, memegangi dadanya sekilas, lalu berjalan lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Yang membuat Vina tercekat adalah ketika Buati berhenti di sebuah toko kecil. Buati mengeluarkan dompet dan mencoba membayar belanjaannya, tetapi ia terlihat bingung dan ragu-ragu saat menghitung uang kembalian. Buati tampak kesulitan membedakan antara uang kertas 10.000 dan 100.000. Penjual toko itu akhirnya harus membantu menghitungkan. Vina tahu, ini bukan hanya masalah penglihatan. Ini adalah gejala kepikunan atau penurunan fungsi kognitif yang sering menyertai penyakit jantung. Vina segera kembali ke mobilnya. Ia teringat Buati selalu bilang Vina tidak menghasilkan apa-apa dan hanya merepotkan. Namun Buati sendiri diam-diam sudah mulai kesulitan melakukan aktivitas sederhana. Vina kembali ke rumah dan segera menuju kamar Pak Bima yang sedang santai membaca koran. "Ayah," Vina mau tanya. "Ayah tahu tidak, apakah ibu punya masalah penglihatan atau sering lupa belakangan ini?" tanya Vina, hati-hati. Pak Bima menurunkan korannya, wajahnya berubah khawatir. "Kamu perhatikan juga, Nak? Ayah juga merasa begitu. Ibu sering lupa nama cucu, lupa menaruh kunci, dan yang paling sering, ibu lupa minum obat ayah. Tapi kalau ayah tegur, ibu pasti marah-marah. Ayah jadi takut." Vina memeluk ayahnya. Ia tahu, Pak Bima juga berjuang menghadapi perubahan pada istrinya. Sekarang, Vina punya alasan yang lebih kuat untuk tetap berada di rumah. Tidak hanya untuk Buati, tetapi juga untuk membantu Pak Bima yang menua. Kehadirannya adalah satu-satunya benteng pertahanan bagi kedua orang tuanya. Vina mendapat balasan dari Pak Arya. "Pak Arya, Vina, Dr. Herman akan menemuimu. Dia sudah kutunjukkan resep itu. Dia bilang, kamu harus datang langsung. Ada informasi penting yang harus kamu tahu secepatnya. Ini sangat serius. Datang ke klinik pribadinya siang ini." Vina mematikan ponselnya. Ia harus segera bertemu Dr. Herman. Ini adalah kunci untuk memahami seberapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan untuk menjaga ibunya. Vina bergegas menuju klinik pribadi Dr. Herman, dokter spesialis jantung yang direkomendasikan oleh Pak Arya. Hatinya berdebar kencang, tidak hanya karena rasa cemas terhadap kondisi Buati, tetapi juga karena ia akan mendengar kebenaran yang selama ini disembunyikan ibunya. Vina sengaja memilih jam makan siang Buati untuk pergi, agar Buati tidak menyadari kepergiannya. Setibanya di klinik, Vina langsung disambut oleh Dr. Herman. Dokter parubaya itu memiliki tatapan yang tenang namun tegas. "Anda pasti Vina. Saya sudah mendapat pesan dari Pak Arya. Mari, silakan duduk," sambut Dr. Herman, mengarahkan Vina ke sofa konsultasi. Vina mengeluarkan resep dokter yang ia temukan di laci Buati. "Dokter, saya menemukan resep ini. Ini resep untuk ibu saya. Beliau tidak pernah bercerita tentang penyakitnya. Bisakah dokter jelaskan, seberapa serius kondisi ibu saya?"
Dokter Herman mengambil resep itu dan mengamatinya. Resep ini memang untuk Nyonya Wati, benar. Beliau adalah pasien lama saya. Kondisi beliau sangat serius. Vina. Beliau mengidap angina pektoris kronis, yang sudah menjurus ke gagal jantung kongestif. Artinya, daya pompa jantungnya sudah sangat melemah. Vina terdiam, air matanya langsung menumpuk di pelupuk mata. Gagal jantung. Itu terdengar jauh lebih parah daripada yang ia bayangkan. Sejak kapan? Dok, kenapa beliau tidak mau berobat rutin dan terlihat menyembunyikan ini dari kami? Tanya Vina, suaranya tercekat. Kami sudah mendiagnosis ini sejak setahun yang lalu. Nyonya Wati sebenarnya sangat patuh pada pengobatan awal. Tapi, 6 bulan terakhir, beliau memang sering membatalkan janji kontrol. Beliau beralasan sibuk mengurus rumah, atau tidak mau merepotkan putrinya. Saya selalu mendesak beliau untuk ditemani, tapi beliau selalu menolak. Beliau bilang, beliau tidak ingin merusak masa depan salah satu putrinya. Jelas Dokter Herman. Kata-kata, merusak masa depan, itu menghantam Vina. Ia teringat kembali pada tawaran pekerjaan impian dari Pak Arya yang ia tolak 6 bulan lalu. Jadi, Bu Wati menolak kontrol rutin, bahkan mengambil risiko atas kesehatannya sendiri, demi memastikan Vina tidak terbebani dan bisa pergi meraih kesuksesan. Beliau sangat protektif, Vina. Beliau tahu, salah satu putrinya, yang ada di rumah, telah mengorbankan karir besar demi merawat beliau. Saya sempat mendengar Nyonya Wati bercerita bahwa ia sangat bangga padamu, Vina. Tapi beliau tidak ingin kamu menanggung beban ini sendirian. Itu sebabnya, beliau justru bersikap keras, agar kamu pergi jauh dan sukses, kata Dokter Herman, seolah membaca pikiran Vina. Vina akhirnya menangis. Selama ini, Vina merasa dibenci, dianggap parasit, hanya untuk menyembunyikan kasih sayang dan perlindungan yang sangat besar dari ibunya. Bu Wati rela dicap kejam dan materialistis, asalkan Vina tidak merasa bersalah meninggalkan rumah. Dokter, apa yang harus saya lakukan? Apakah kondisinya masih bisa diperbaiki? Kita harus segera melakukan serangkaian tes komprehensif. Setelah itu, kita putuskan apakah perlu tindakan operasi atau cukup dengan pengobatan intensif. Tapi yang terpenting, Vina, Nyonya Wati harus mendapatkan dukungan emosional yang kuat. Stres bisa sangat memperburuk kondisi jantungnya. Nyonya Wati membutuhkan kehadiran, bukan hanya uang, Dokter Herman menekankan. Vina mengangguk, menyeka air matanya. Ia kini memiliki misi yang jelas, meyakinkan Bu Wati untuk berobat, tanpa membuat Bu Wati merasa bersalah atau menjadi beban. Satu hal lagi, Vina, tambah Dokter Herman, Nyonya Wati juga menunjukkan gejala awal demensia ringan. Beliau sering lupa waktu minum obat, lupa nama orang, bahkan lupa rute ke pasar. Ini adalah efek samping dari penyakit jantung yang sudah lama tidak tertangani dengan baik. Beliau sangat membutuhkan pengawasan 24 jam. Fakta itu semakin mengguncang Vina. Ia teringat Bu Wati yang kesulitan menghitung uang kembalian di pasar, dan Pak Bima yang mengeluh Bu Wati sering lupa meletakkan kunci. Vina tahu, gejala ini adalah alasan kuat kenapa ia harus menolak tawaran kerja luar kota. Kehadirannya di rumah adalah benteng pertahanan yang tak terlihat bagi keluarganya. Vina berterima kasih pada Dokter Herman dan berjanji akan segera membawa Bu Wati untuk diperiksa. Saat Vina kembali ke rumah, ia melihat Bu Wati sedang duduk di sofa ruang tamu. Matanya memerah. Bu Wati pasti baru saja menangis. Ia terlihat sangat rapuh, jauh dari sosok Bu Wati yang membentak Vina dengan keras tadi malam. Dari mana saja kamu, Vina? Ibu mencari kamu. Ibu kira kamu benar-benar pergi? Bu Wati bertanya dengan suara yang sangat pelan. Vina menghampiri ibunya dan duduk di sebelahnya. Ia menggenggam tangan Bu Wati yang terasa dingin. Vina tidak pergi, Bu. Vina hanya keluar sebentar. Jawab Vina, lembut. Bu Wati menarik tangannya. Kamu tidak usah berbohong. Ibu tahu kamu pasti marah. Sudah, pergi saja Vina. Ibu tidak mau kamu melihat ibu seperti ini. Ibu ingin kamu sukses seperti Risa. Kamu berhak bahagia, kata Bu Wati, air matanya menetes lagi. Ibu, kebahagiaan Vina adalah melihat ibu dan ayah sehat. Vina tidak butuh kantor megah atau gaji besar,
Bu. Vina hanya butuh waktu untuk ibu dan ayah. Dan Vina tahu, ibu juga membutuhkan Vina. Bu Wati hanya terdiam, tatapannya kosong. Ia takut. Ia takut jika Vina tahu kebenarannya, Vina akan meninggalkannya karena menganggapnya beban. Bu Wati masih belum tahu bahwa Vina sudah memegang kartu truf rahasianya, resep dokter dan kesaksian dari Dr. Herman. Vina tahu, ia tidak boleh menekan Bu Wati sekarang. Ia harus menunjukkan pengorbanannya secara nyata, tanpa membuat Bu Wati merasa terpojok. Vina harus menguatkan hatinya, karena pertarungan sesungguhnya bukan melawan ibunya, melainkan melawan penyakit yang menggerogoti tubuh ibunya. Vina harus mengubah dirinya dari parasit yang tidak menghasilkan uang, menjadi penjaga yang tidak pernah lelah. Setelah pertemuan dengan Dr. Herman, Vina menjalankan misi pengawasannya secara intensif, namun diam-diam. Ia tidak ingin Bu Wati curiga atau merasa privasinya dilanggar. Vina kini mengerti bahwa tugas utamanya bukan lagi membela diri dari cemoohan, melainkan memastikan keselamatan dan kesehatan ibunya yang menurun akibat penyakit jantung dan gejala demensia ringan. Pekerjaan freelance yang selama ini dihina Bu Wati, kini justru menjadi senjata rahasia Vina. Fleksibilitas waktu kerjanya memungkinkan Vina untuk selalu siaga 24 jam. Ia mengatur jadwal kerjanya menjadi sore hingga malam hari, saat Bu Wati biasanya sudah istirahat. Pagi hari, ia dedikasikan sepenuhnya untuk mengawasi dan menjaga ritme harian orang tuanya. Vina mulai mencatat setiap detail kecil di buku hariannya, yang ia sembunyikan dengan baik. Ini adalah buku hariannya yang kedua, isinya murni tentang observasi terhadap Bu Wati dan Pak Bima. Catatan hari ketiga, pagi ini, Bu Wati keluar rumah jam 6.30 untuk ke pasar. Bu Wati berjalan lebih lambat dari biasanya. Vina mengikutinya dari jarak yang aman menggunakan mobil yang dibilang hadiah Risa. Di toko sayur, Bu Wati mengambil buncis 2 kali, seolah lupa sudah mengambilnya. Saat membayar, ia kesulitan menghitung. Vina turun dari mobil, pura-pura menelepon, dan berdiri di dekat mereka. Vina mendengar Bu Wati mengeluh napasnya pendek kepada penjual. Vina harus memastikan Bu Wati minum obatnya setelah sarapan. Catatan hari ketujuh, Pak Bima ingin ke bengkel, tapi lupa jalan pintas. Vina pura-pura ingin membeli bensin dan menawarkan diri untuk mengantar. Padahal, ia tahu ayahnya bisa tersesat. Sesampainya di rumah, Bu Wati marah karena Vina mengantar ayah, dan bilang Vina kurang kerjaan. Vina hanya tersenyum dalam hati. Ia tahu, menjaga orang tua dari hal-hal kecil adalah pekerjaan yang paling mulia. Catatan hari ke-10, malam ini Bu Wati lupa di mana ia meletakkan kunci laci rahasianya. Beliau panik. Vina menemaninya mencari selama 20 menit, padahal Vina tahu persis kunci itu ada di bawah bantal Bu Wati. Vina harus berpura-pura menemukan kunci itu di tempat yang logis. Vina harus lebih berhati-hati agar Bu Wati tidak panik, karena stres berbahaya untuk jantungnya. Vina semakin sadar, seberapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan dengan menolak tawaran dari Pak Arya. Jika ia pergi, siapa yang akan mengawasi jejak kaki Bu Wati setiap pagi? Siapa yang akan memastikan Bu Wati tidak tersesat di tengah kepanikan karena lupa? Uang yang dikirim Risa, adiknya yang sukses, tidak bisa membeli pengawasan dan perhatian sekecil ini. Suatu pagi, Bu Wati kembali melontarkan kalimat menyakitkan. Coba kamu lihat, Vina, sudah siang begini, kamu masih pakai kaos longgar. Seharusnya kamu berpakaian rapi, keluar, mencari klien baru. Bukannya sibuk dengan urusan dapur yang sepele. Uang yang Risa kirim itu untuk kebutuhan kita, bukan untuk kamu bersantai di rumah. Bentak Bu Wati saat Vina sedang membersihkan tumpahan air. Vina hanya menatap ibunya dengan tatapan penuh kasih, tanpa ada jejak amarah. Bu, Vina sibuk. Vina sedang mengerjakan proyek penting yang tidak bisa ditinggalkan. Jawab Vina, merujuk pada proyek pengawasan Bu Wati yang sedang ia kerjakan. Proyek apa? Jangan mengarang cerita. Ibu tahu kamu hanya mencari alasan untuk menjadi pengangguran produktif. Bu Wati melengos pergi. Namun, di balik sikap dingin itu, Vina menyadari Bu Wati sesekali menatapnya dengan pandangan yang aneh, seolah ada penyesalan di matanya. Vina tahu, Bu Wati mulai kesulitan mempertahankan persona ibu yang kejam. Pada suatu sore,
Saat Vina sedang bekerja di depan laptop, ia mendapat panggilan telepon dari Dr. Herman. "Vina, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Saya sudah melihat data rekam medis Nyonya Wati secara keseluruhan. Ada satu obat yang sangat krusial, obat untuk mencegah pembekuan darah. Obat ini harus diminum tepat waktu. Jika terlewat, risikonya sangat tinggi," jelas Dr. Herman dengan nada khawatir. "Apakah Bu Wati sering lupa, Dok?" tanya Vina. "Sering sekali. Terakhir kali beliau datang kontrol, beliau mengaku lupa meminumnya selama 3 hari berturut-turut. Saya sudah memasukkan beliau dalam daftar pemantauan, tapi karena beliau sering membatalkan janji, saya sulit mengontrolnya. Vina, Anda harus membantu saya. Anda harus pastikan obat ini diminum setiap hari, tanpa gagal. Ini adalah kunci untuk mencegah hal terburuk," desak Dr. Herman. Panggilan itu membuat Vina merasa tanggung jawabnya berlipat ganda. Bukti konkret kini ada di tangannya. Kehadirannya di rumah adalah faktor penentu hidup dan mati Bu Wati. Uang Risa bisa membeli obat, tapi tidak bisa memastikan obat itu diminum tepat waktu. Vina membuat jadwal minum obat baru. Ia menyembunyikan obat-obatan Bu Wati, dan hanya memberikannya saat jam minum obat tiba, sambil berpura-pura memberikan vitamin atau suplemen, agar Bu Wati tidak panik dan merasa sakitnya serius. Malam itu, Vina tidur di kamar sebelah, yang sudah lama ia kosongkan. Ia sengaja tidak tidur terlalu nyenyak, agar bisa mendengar jika Bu Wati atau Pak Bima membutuhkan bantuan. Vina melakukan ini karena ia ingat catatan Dr. Herman. Stres atau kepanikan di malam hari bisa menjadi pemicu serangan jantung bagi Bu Wati. Vina melihat jam di dinding, pukul 3 pagi. Ia mendengar suara batuk pelan dari kamar Bu Wati, diikuti dengan suara erangan pelan. Vina segera bangkit. Ia mengambil air hangat dan obat batuk ringan yang selalu ia siapkan. Vina mengetuk kamar ibunya. "Bu, Vina masuk ya." Ibu batuk. Bu Wati kaget melihat Vina ada di sana. "Kenapa kamu belum tidur, Vina?" "Tidak usah repot-repot. Ibu baik-baik saja," kata Bu Wati, mencoba bersikap kuat. "Ibu, jangan bohong. Batuk ibu keras sekali. Ini, minum air hangat dan obat batuk. Jangan paksakan diri, Bu." Vina memaksa dengan lembut. Bu Wati akhirnya menyerah. Ia meminum obat dari tangan Vina. Saat Vina membenarkan selimut Bu Wati memegang tangan Vina. "Vina, kamu tidak perlu melakukan ini. Ibu tidak ingin kamu capek," bisik Bu Wati dengan suara yang sangat lembut. Kelemahan itu membuat pertahanannya runtuh sesaat. Vina tersenyum. "Vina tidak capek, Bu. Vina di sini karena Vina sayang ibu." Bu Wati hanya terdiam, pandangannya berkaca-kaca. Detik keintiman singkat itu menjadi penguat bagi Vina. Ia tahu, di balik bentakan keras Bu Wati, ada rasa sayang dan terima kasih yang mendalam, yang tidak bisa diucapkan Bu Wati karena rasa takut membebani Vina. Vina kini tahu, ia telah memenangkan hati ibunya, jauh sebelum ia mengungkapkan kebenarannya. Suasana di rumah keluarga Haris kembali tegang, namun kali ini bukan karena pertengkaran, melainkan karena persiapan kedatangan Risa. Bu Wati bersemangat luar biasa. Ia membereskan rumah, memasak, dan mengenakan pakaian terbaiknya, semua demi menyambut putri kesayangannya yang sukses itu. Risa akan pulang untuk liburan singkat selama 4 hari. Melihat semangat Bu Wati, Vina merasa sedikit cemburu, tetapi ia segera menepis perasaan itu. Ia tahu, Bu Wati hanya ingin Risa bangga dan melihat keluarganya baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa Vina adalah orang yang menjaga segalanya tetap stabil. Vina hanya berfokus pada misi utamanya, memastikan rutinitas obat Bu Wati tidak terganggu oleh kegembiraan ini. Sore itu, Risa tiba. Ia turun dari taksi premium, tampil elegan dengan tas tangan mahal dan pakaian modis. Ia langsung memeluk Bu Wati dan Pak Bima dengan erat. "Ibu, Ayah, Risa kangen sekali. Maaf Risa baru bisa pulang sekarang. Pekerjaan sangat menumpuk," ujar Risa, suaranya ceria. Risa mengeluarkan berbagai hadiah mahal, perhiasan untuk Bu Wati, jam tangan mewah untuk Pak Bima, dan 1 set perlengkapan yoga mahal untuk Vina, yang tidak pernah yoga. Risa memberi hadiah yang sesuai dengan gambaran kesuksesan yang ingin ia tunjukkan. "Nah, Vina, lihat adikmu. Selalu memikirkan orang tua.
Kamu harusnya seperti ini, Vina. Jangan cuma sibuk di rumah, kata Buati dengan nada membanggakan, meski kali ini bentakannya tidak sekeras biasanya. Vina hanya tersenyum tulus. Terima kasih, Risa. Senang kamu bisa pulang, jawab Vina, sama sekali tidak terkesan dengan hadiah mahal itu, karena ia tahu nilai kehadiran jauh di atas materi. Risa merasa ingin menebus waktu yang hilang, menawarkan diri untuk mengurus Buati selama ia di rumah. Bu, selama Risa di sini, biar Risa yang masak, biar Risa yang menemani ibu kontrol. Risa sudah ambil cuti khusus untuk ibu, ujar Risa, penuh antusias. Buati senang sekali. Nah, Vina, kamu dengar itu? Itu namanya anak berbakti. Kamu bisa istirahat dari tugas-tugas freelance kamu yang tidak jelas itu, sindir Buati. Vina mengangguk. Ia memutuskan untuk memberikan Risa kesempatan. Mungkin dengan melihat Risa menangani Buati secara langsung, Buati akan menyadari betapa pentingnya pengawasan yang ketat. Malam pertama berjalan lancar. Risa menemani Buati bercerita, memijat kakinya, dan memastikan Buati nyaman. Vina hanya mengawasi dari jauh, menikmati momen langka keakraban itu. Namun, kekacauan dimulai keesokan paginya. Vina sengaja tidur agak larut, menyerahkan tanggung jawab pagi pada Risa. Pukul 7, Vina mendengar suara gaduh dari dapur. Vina segera bergegas. Aduh, Ibu, obat apa ini? Kok banyak sekali? Risa panik, memegang botol obat resep yang sudah Vina kumpulkan. Risa terlambat bangun dan menemukan Buati sedang mencoba mencari obatnya sendiri. Buati terlihat kebingungan. Itu vitamin, Riz. Seharusnya diminum pagi ini, jawab Buati, yang sebenarnya lupa bahwa itu adalah obat pencegah pembekuan darah yang sangat vital. Tapi Ibu, bukannya Ibu bilang cuma minum vitamin C? Ini ada 3 jenis obat berbeda. Yang mana yang harus diminum jam 7 pagi? Risa benar-benar bingung. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya selama ini, sehingga tidak tahu jadwal pengobatan ibunya. Vina segera mendekat, mengambil alih situasi. Risa, obat ini sudah ada jadwalnya. Yang jam 7 pagi adalah yang botol biru. Sisanya nanti jam 12, jelas Vina, lancar. Ia tahu persis warna botol dan dosisnya tanpa melihat label. Buati menatap Vina dan Risa secara bergantian. Wajah Buati yang tadi ceria kini berubah tegang, merasa malu karena kecerobohan Risa, dan merasa bersalah karena Vina tahu semua detail pengobatannya. Maafkan Risa, Bu. Risa lupa kalau obat ibu serumit ini. Risa meminta maaf kepada Buati, bukan kepada Vina. Tidak apa-apa, Riz. Kamu baru pulang, kata Buati, mencoba membela Risa. Namun, di sore hari, terjadi insiden yang lebih serius. Risa mengajak Buati berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Vina, yang sedang bekerja, menerima telepon dari Pak Bima. Vina, kamu di mana? Ibu dan Risa belum pulang juga. Risa bilang cuma ke taman, tapi ini sudah 2 jam. Ayah telepon Risa tidak diangkat. Ayah khawatir. Suara Pak Bima terdengar panik. Vina segera mengecek jam. Memang sudah 2 jam. Vina langsung mengambil kunci mobil dan bergegas mencari mereka. Setelah mencari di 3 taman berbeda, Vina akhirnya menemukan mereka di sebuah kedai es krim, jauh dari lingkungan rumah. Risa, kenapa kalian jauh sekali? Ibu tidak boleh terlalu capek. Vina langsung menghampiri mereka. Risa tampak santai. Aduh, Vina. Ibu yang minta es krim di sini. Lagi pula, ibu terlihat happy. Ibu itu butuh liburan. Vina, bukan dikurung di rumah. Saat itu juga, Buati tiba-tiba memegang dadanya dan terlihat pucat. Buati mulai kesulitan bernapas. Aduh, ibu kenapa? Risa panik. Bu, ibu harus segera minum obat pengencer darah yang di tas ibu. Vina langsung mengambil tas Buati. Risa bingung. Obat pengencer darah? Sejak kapan ibu minum obat itu? Vina mengabaikan Risa, mencari obat darurat di dalam tas. Tidak ada. Bu, di mana obat ibu? Kenapa tidak ada di tas? Vina bertanya dengan cemas. Buati, dengan suara lemah, berbisik, ibu lupa membawanya.
Ibu kira itu hanya vitamin biasa. Vina langsung memucat. Lupa. Gejala demensia yang disusul dengan serangan jantung ringan. Ini adalah kombinasi paling berbahaya. Risa terlalu santai dan ceroboh. Sementara Buati sendiri lupa obat darurat yang vital. Vina segera mengambil Buati, memapahnya ke mobil. Risa hanya berdiri mematung karena syok. Risa, telepon Pak Bima, bilang ibu sedang dibawa ke rumah sakit. Cepat, perintah Vina, suaranya sangat tegas. Saat di mobil, Buati memegang erat tangan Vina. Vina, ibu minta maaf. Ibu lupa. Ibu tidak mau merepotkanmu, bisik Buati, penuh penyesalan. Vina menyetir dengan cepat, air mata mengalir. Ibu, Vina tidak pernah merasa direpotkan. Ibu fokus saja pada napas ibu. Vina akan menjaga ibu. Di rumah sakit, setelah Buati ditangani dan kondisinya stabil, Dr. Herman keluar dengan wajah serius. Nyonya, Wati mengalami serangan ringan. Untungnya segera ditangani. Tapi Risa, kamu harus lebih bertanggung jawab. Kondisi ibumu serius. Beliau sangat bergantung pada pengawasan rutin. Kalian tidak bisa menganggap ini sepele, tegur Dr. Herman, menatap Risa dengan tajam. Risa menangis, merasa bersalah. Ia menyadari, uang dan kesuksesan tidak bisa menggantikan pengawasan Vina. Ia kini melihat perbandingan yang sesungguhnya. Risa memberikan materi, Vina memberikan nyawa. Buati yang mendengar percakapan itu dari dalam kamar, kini mulai membandingkan kehadiran Risa yang ceroboh dan kehadiran Vina yang sigap. Buati akhirnya mulai melihat, Vina bukanlah parasit, melainkan penjaga tak terlihat di rumah ini. Setelah insiden serangan jantung ringan yang menimpa Buati di luar, suasana di rumah sakit terasa hening dan penuh penyesalan. Risa duduk di samping ranjang Buati, wajahnya basah oleh air mata. Vina dan Pak Bima menatapnya dengan rasa iba. Risa baru saja menyadari betapa fatalnya kecerobohannya, dan betapa besarnya risiko yang selama ini dihadapi Buati. Setelah Buati tertidur pulas akibat obat penenang, Risa berjalan mendekati Vina yang berdiri di dekat jendela. Vina, aku minta maaf, kata Risa, suaranya pelan dan pecah. Aku tidak tahu kalau kondisi ibu separah ini. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, aku terlalu fokus pada uang yang kukirim, sampai aku lupa bahwa yang ibu butuhkan bukan materi, tapi kehadiran. Vina menoleh, menatap adiknya dengan tatapan yang lembut. Tidak ada lagi rasa cemburu atau sakit hati. Hanya ada rasa lelah dan persaudaraan. Aku tahu, Risa. Kamu pasti tidak bermaksud buruk. Kamu hanya tidak tahu. Ibu sengaja menyembunyikan ini dari kita berdua, jawab Vina. Ia kemudian menceritakan pada Risa tentang resep dokter yang ia temukan, tentang tawaran kerja yang ia tolak, dan tentang semua pengawasan diam-diam yang ia lakukan demi menjaga Buati. Risa terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka Vina menyimpan pengorbanan sebesar itu. Kamu menolak posisi kepala divisi demi merawat ibu dan ayah? 3 kali lipat gajimu, Vina? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Risa menangis terseduh-seduh. Aku tahu, kalau ibu tahu, ibu akan semakin keras menyuruhku pergi. Ibu ingin aku sukses. Riz, ibu mencoba melindungiku dengan cara yang menyakitkan. Aku memilih menerima hinaan, parasit. Asalkan aku bisa memastikan ibu dan ayah baik-baik saja di rumah. Jelas Vina. Risa memeluk Vina erat-erat. Pelukan itu adalah pelukan persaudaraan yang tulus, jauh dari persaingan dan kecemburuan. Aku yang seharusnya disebut parasit. Vina. Aku hanya mengirimkan uang yang tidak bisa membeli waktu ibu. Kamu adalah penyelamat ibu. Mulai sekarang, aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Malam itu, Risa dan Vina duduk bersama, menyusun rencana. Risa, dengan koneksi dan kekuatan finansialnya, dan Vina, dengan pengetahuan serta pengawasannya yang mendalam terhadap Buati. Mereka memutuskan untuk bekerja sama, membentuk jaringan bantuan yang solid demi kesehatan Buati. Risa segera menghubungi asisten pribadinya di luar kota dan memerintahkannya untuk mengurus semua asuransi kesehatan terbaik untuk Buati, tanpa memandang biaya. Risa juga menyewa seorang perawat paruh waktu, Suster Mia, tokoh baru, perawat yang akan membantu Vina, yang akan datang ke rumah setiap siang untuk membantu Vina mengawasi dan mengingatkan Buati minum obat. Aku tidak bisa mengambil cuti lebih lama,
Vina. Tapi aku akan pastikan semua biaya pengobatan ibu terjamin, dan kamu tidak akan kelelahan sendirian lagi. Tapi, Vina, satu hal yang harus kamu lakukan. Kamu harus meyakinkan ibu untuk berobat rutin, kata Risa. Itu bagian yang paling sulit. Ibu tidak mau merasa menjadi beban, jawab Vina. Kita harus melakukannya bersama. Aku akan bicara dengan ayah dulu. Ayah pasti mendukung kita, ujar Risa. Keesokan paginya, Buati diizinkan pulang. Buati, yang kini tahu bahwa Risa dan Vina mengetahui rahasianya, terlihat sangat malu dan rendah diri. Ia tidak berani menatap mata Vina. Saat sarapan, Risa dan Vina duduk di sisi Buati, didampingi Pak Bima. Risa memulai. Bu, Risa dan Vina sudah tahu semuanya. Risa minta maaf karena lalai dan terlalu sibuk. Tapi mulai hari ini, ibu harus berjanji untuk rutin berobat. Buati menggeleng pelan. Tidak perlu, Risa. Ibu baik-baik saja. Kalian tidak usah khawatir. Uang yang Risa kirim lebih baik digunakan untuk keperluan Risa atau Vina. Vina tahu, inilah saatnya ia harus menggunakan senjata terakhirnya, pengorbanan. Bu, Vina sudah tahu kalau ibu tidak ingin Vina meninggalkan ayah dan ibu, itu sebabnya ibu bersikap keras kepada Vina. Vina menolak pekerjaan di luar kota karena Vina tidak mau meninggalkan ibu yang sakit. Vina rela menjadi parasit di mata ibu, asalkan Vina bisa memastikan ibu aman setiap pagi saat ke pasar, aman setiap malam saat batuk. Buati terkejut. Ia menatap Vina dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Vina mengetahui niat tersembunyinya. Vina, kenapa kamu melakukan itu? Kamu merusak masa depanmu sendiri, nak. Lirih Buati, air matanya mulai menetes. Masa depan Vina ada di sini, Bu, bersama ibu dan ayah. Risa sudah membuktikan, uang tidak bisa membeli waktu dan pengawasan yang Vina berikan. Dokter Herman bilang, kehadiran Vina adalah obat yang paling ampuh. Vina hanya meminta satu hal, Bu, berobatlah demi kami. Demi ayah yang khawatir, dan demi Vina yang mencintai ibu. Pak Bima menggenggam tangan istrinya. Benar, Bu. Ayah sudah tahu Vina mengawasi kita diam-diam. Jangan sakiti hati Vina lagi. Terima kasih Vina, kamu sudah mengorbankan segalanya untuk kami. Mendengar pengakuan dari Vina dan dukungan tulus dari Pak Bima, pertahanan Buati akhirnya runtuh total. Air mata Buati mengalir deras. Ia tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Maafkan ibu, Vina. Maafkan ibu sudah melukai hatimu. Maafkan ibu sudah menyebutmu parasit. Ibu hanya takut kamu menjadi seperti ibu, yang harus menanggung beban penyakit sendirian, kata Buati sambil terisak. Vina dan Risa segera memeluk Buati. Momen itu adalah konfrontasi rahasia yang berakhir dengan pengakuan tulus dan pengampunan. Buati akhirnya bersedia berobat. Vina tahu, ia sudah memenangkan hati ibunya. Tapi, ia masih harus menghadapi satu hal lagi, ritual meja makan yang selama ini menjadi medan perang baginya. Vina ingin mengakhiri label, parasit, itu secara resmi, bukan dengan uang, melainkan dengan bukti kasih sayang yang tulus. Setelah pengakuan tulus Buati di rumah sakit, suasana rumah menjadi jauh lebih damai dan penuh kasih sayang. Buati kini patuh menjalani pengobatan, dibantu oleh Vina dan perawat baru, Suster Mia, yang diutus oleh Risa. Risa, meskipun harus kembali keluar kota, memastikan semua kebutuhan medis Buati terpenuhi. Risa kini menelepon orang tuanya setiap malam, tidak lagi hanya membahas transfer uang, melainkan menanyakan kesehatan mereka. Namun, Vina merasa ia belum sepenuhnya memenangkan pertarungan. Label, parasit, yang dilekatkan Buati di meja makan masih mengganjal. Vina ingin sebuah pengakuan resmi, sebuah momen di mana Buati menyatakan, di depan semua orang yang pernah mendengar cemoohannya, bahwa Vina adalah anak yang paling berharga. Vina memutuskan untuk mengadakan acara makan malam kecil. Bukan untuk merayakan kesembuhan Buati, karena prosesnya masih panjang, melainkan untuk merayakan kebenaran dan kehadiran. Vina mengundang Om Teguh dan Tante Ratna, mertua Risa, yang sebelumnya menyaksikan bentakan menyakitkan Buati di bab 1. Kehadiran mereka sangat penting, karena mereka adalah saksi mata penghinaan yang dialami Vina. Vina juga mengundang Pak Arya, mantan calon atasannya,
yang selama ini menjadi satu-satunya saksi profesional atas pengorbanan karirnya. Bu Wati sempat bingung dengan daftar tamu Vina. "Kenapa kamu mengundang Om Teguh dan Tante Ratna lagi, Vina?" Ibu malu. "Mereka pasti masih ingat betapa buruknya ibu memaki kamu waktu itu," kata Bu Wati, wajahnya terlihat cemas dan menyesal. "Justru itu, Bu. Vina ingin menghapus ingatan buruk itu. Vina ingin ibu bangga. Kali ini, bukan Risa yang akan ibu banggakan, tapi Vina," jawab Vina, tersenyum penuh makna. Bu Wati hanya terdiam. Ia tahu, Vina sedang merencanakan sesuatu, dan ia bersedia mengikuti alur itu sebagai bentuk penebusan dosanya. Malam yang dinantikan pun tiba. Vina menyiapkan meja makan dengan sentuhan khusus. Tidak ada hidangan mewah ala restoran, melainkan masakan rumahan favorit Bu Wati dan Pak Bima yang dimasak langsung oleh Vina. Om Teguh dan Tante Ratna tiba, mereka terlihat sedikit kikuk, teringat drama sebelumnya. Tak lama kemudian, Pak Arya datang. Pak Arya, yang tampil rapi dan profesional, menyapa Bu Wati dan Pak Bima dengan sangat hormat. Semua duduk di meja makan yang sama dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada ketegangan, hanya kehangatan yang canggung. Bu Wati terus-menerus melirik Vina, menunggu sinyal. Setelah semua menyantap hidangan pembuka, Vina memutuskan inilah saatnya. Vina berdeham pelan. "Terima kasih semuanya sudah hadir." Vina mengadakan makan malam ini bukan sekadar untuk makan, tapi untuk sebuah pengumuman penting. Om Teguh dan Tante Ratna saling pandang. Pak Arya menyunggingkan senyum tahu. "Om Teguh, Tante Ratna. Mungkin Om dan Tante ingat, beberapa waktu lalu, Ibu Wati sempat marah besar pada Vina. Ibu menyebut Vina, parasit, yang hanya merepotkan, karena Vina tidak punya pekerjaan fix dan tidak mengirimkan uang sebanyak Risa." Vina berbicara dengan nada tenang, namun sorot matanya tegas. Bu Wati langsung memegang tangan Vina, matanya memohon agar Vina tidak melanjutkan. "Vina, jangan. Ibu malu." "Tidak, Bu. Vina harus meluruskan ini. Vina harus menunjukkan pada semua orang pengorbanan Vina yang sesungguhnya," kata Vina, lalu menggenggam balik tangan ibunya. Vina menoleh ke arah Pak Arya. "Pak Arya, terima kasih sudah hadir. Pak Arya, bisakah Bapak menceritakan tentang tawaran pekerjaan yang Bapak berikan kepada saya 6 bulan lalu?" Pak Arya mengangguk. Ia mengalihkan pandangannya pada Bu Wati dan Pak Bima. "Ibu Wati, Pak Bima. 6 bulan lalu, saya menawarkan Vina posisi kepala divisi di perusahaan kami. Gaji yang ditawarkan 3 kali lipat dari gajinya saat ini, dengan fasilitas lengkap. Itu adalah posisi impian dan Vina adalah kandidat terbaik. Tapi, Vina menolaknya, jelas Pak Arya." Bu Wati dan Pak Bima sudah mengetahui hal ini, tetapi mendengarnya langsung dari Pak Arya di depan umum, membuat mereka kembali terharu. Om Teguh dan Tante Ratna terkejut. Mereka mengira Vina memang tidak punya ambisi. Vina menolak tawaran itu, lanjut Pak Arya, bukan karena Vina tidak punya ambisi, melainkan karena Vina tahu, kesehatan Ibu Wati tidak baik. Vina memilih menunda karirnya demi menjaga ritme harian orang tuanya di rumah. Vina memilih menerima label parasit daripada membiarkan ibu sakit sendirian. Tante Ratna terisak kecil. Om Teguh menunduk, merasa malu karena pernah menilai Vina hanya dari luarnya. Vina mengambil jeda. Ia mengeluarkan buku hariannya, bukan yang berisi keluhan, melainkan buku harian yang berisi catatan pengawasan harian Bu Wati. "Ini, Bu, Ayah, Om, Tante. Ini adalah pekerjaan Vina yang sebenarnya. Ini adalah catatan harian Vina tentang jadwal obat ibu yang lupa, tentang kesulitan ibu menghitung uang kembalian, tentang langkah kaki ibu yang makin lemah saat ke pasar, tentang malam-malam tanpa tidur Vina saat ibu batuk." Vina memaparkan dengan suara yang mulai bergetar karena menahan haru. Vina tidak pernah ingin merepotkan. Vina hanya ingin memastikan ibu hidup dan sehat. Kehadiran Vina yang ibu anggap parasit, itu adalah pekerjaan yang bernilai lebih dari gaji 3 kali lipat, tegas Vina. Vina kemudian menatap Bu Wati, matanya penuh air mata. Vina tahu ibu membentak Vina agar Vina pergi dan sukses. Tapi Vina memilih untuk tinggal karena Vina tahu ibu mencintai Vina, Bu. Dan cinta Vina pada ibu jauh lebih besar daripada kesuksesan yang Vina kejar. Bu Wati tidak bisa menahan lagi. Ia benar-benar runtuh.
Vina, Buati memanggil. Suaranya dipenuhi rasa penyesalan, haru, dan cinta yang tumpah ruah. Ia berdiri, terhuyung-huyung, dan mendekati Vina. Pak Bima, Om Teguh, dan Tante Ratna menyaksikan dengan penuh emosi. Momen meja makan yang dulunya penuh cemoohan kini, berubah menjadi panggung pengakuan cinta yang tulus. Buati akan melakukan hal yang belum pernah ia lakukan. Meja makan malam itu adalah saksi bisu kejatuhan total pertahanan Buati. Setelah mendengar pengakuan tulus Vina yang didukung kesaksian Pak Arya, bahwa Vina telah mengorbankan karir besar demi pengawasan rahasia, Buati berdiri, tubuhnya gemetar bukan karena penyakit, melainkan karena gejolak emosi dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Buati mendekati Vina, air mata membanjiri wajahnya yang sudah keriput. Pak Bima, Om Teguh, dan Tante Ratna menyaksikan dengan napas tertahan. Keheningan di ruangan itu terasa tegang dan sakral. Vina, suara Buati bergetar hebat. Ibu tidak pantas mendapatkan pengorbanan sebesar ini. Ibu selama ini jahat sekali padamu, Nak. Ibu menyebutmu parasit, padahal kamu adalah satu-satunya yang menjaga ibu tetap hidup. Buati tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ia meraih tangan Vina, mencium punggung tangan putrinya itu berulang kali, seolah memohon ampunan atas setiap kata tajam yang pernah ia lontarkan. Ibu hanya ingin kamu pergi dan sukses. Vina, ibu tidak mau kamu melihat ibu sakit-sakitan. Ibu tidak mau kamu meninggalkan semua impianmu hanya karena orang tua yang sudah tua dan sakit. Isak Buati, air mata jatuh membasahi tangannya. Vina memeluk ibunya. Ini adalah pelukan yang sangat berbeda dari pelukan manja Risa, atau pelukan formal yang biasa Buati berikan. Ini adalah pelukan pertama yang tulus, penuh pengakuan, dan penuh penyesalan. Buati memeluk Vina dengan erat, seolah takut Vina benar-benar akan pergi meninggalkannya. Vina tidak pernah pergi, Bu. Vina selalu di sini. Vina mengerti maksud ibu, tapi ibu harus tahu, Vina tidak akan pernah menukar waktu Vina bersama ibu dan ayah dengan uang sebanyak apapun. Bisik Vina, menenangkan ibunya. Momen haru itu membuat semua tamu meneteskan air mata. Tante Ratna mendekati meja dan memeluk Buati dan Vina bersamaan. Sudah, Wati. Vina itu anak yang luar biasa. Kamu harus bangga, dia punya hati emas, kata Tante Ratna. Om Teguh menimpali, benar, Wati. Kami selama ini hanya mendengar tentang kesuksesan Risa dalam bentuk materi. Tapi hari ini, kami menyaksikan kesuksesan Vina dalam bentuk kemanusiaan dan cinta. Itu jauh lebih berharga. Pak Arya, yang merupakan perwakilan dari dunia profesional Vina, juga angkat bicara, memberikan dukungan terakhir. Buati, saya menghargai keputusan Vina menolak tawaran saya. Vina menunjukkan bahwa prioritas keluarga ada di atas karir. Vina adalah profesional sejati, hanya saja panggungnya bukan kantor, melainkan rumah ini. Posisi di perusahaan kami selalu terbuka untuk Vina, kapanpun beliau siap. Pengakuan dari Pak Arya itu seolah menutup pintu bagi Buati untuk kembali menyuruh Vina pergi. Buati akhirnya menyadari bahwa Vina tidak merusak masa depannya, melainkan mendefinisikan kembali arti kesuksesan. Setelah tangisan Buati mereda, Vina mengeluarkan kunci rumah yang sempat ia ambil saat drama di bab 1. Ia meletakkan kunci itu di atas meja, di depan Buati. Bu, malam itu, saat ibu bilang Vina parasit, Vina sudah siap pergi. Vina mengambil kunci ini, dan Vina sudah memasukkan pakaian ke dalam koper. Ujar Vina, menunjuk koper yang kini sudah disingkirkan dari pandangan. Tapi, saat Vina menemukan resep ibu, Vina menyadari Vina tidak bisa pergi. Kehadiran Vina adalah pengorbanan, dan pengorbanan itu kini menjadi kebahagiaan Vina. Buati mengambil kunci itu, lalu memberikannya kembali kepada Vina. Tidak, Nak, kunci ini milikmu. Ibu tidak akan pernah lagi meragukan keberadaanmu di sini. Kamu adalah penopang rumah ini. Kamu adalah cahaya bagi ibu dan ayah. Jangan pernah pergi, Vina, pinta Buati. Nadanya kini penuh permohonan, bukan lagi perintah. Vina tersenyum. Ia menatap Pak Bima, yang matanya juga berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Malam itu, di meja makan yang sama, drama permusuhan berakhir dengan deklarasi cinta dan pengakuan. Beberapa minggu kemudian,
kehidupan keluarga Haris berubah total. Bu Wati rutin menjalani pengobatan, ditemani Vina. Bu Wati tidak lagi membanding-bandingkan Vina dengan Risa. Justru, Bu Wati sering menceritakan tentang pengorbanan Vina kepada Risa melalui telepon, membuat Risa semakin menghormati kakaknya. Vina melanjutkan pekerjaan freelance-nya dengan tenang, karena Bu Wati kini mengerti bahwa itu adalah sumber penghasilan yang memberinya waktu luang untuk merawat orang tua. Vina telah menemukan arti sesungguhnya dari kesuksesan. Bukan seberapa banyak uang yang ia hasilkan, melainkan seberapa besar manfaat kehadirannya bagi orang yang ia cintai. Keluarga itu kini hidup dalam kedamaian dan ketulusan. Kehadiran Vina yang dulu diremehkan, kini menjadi harta paling berharga. Vina tidak jadi pergi, dan ia telah membuktikan bahwa kata-kata kasar Bu Wati adalah kebohongan yang digunakan untuk menutupi cinta yang sangat besar. Vina, sang parasit yang dituduhkan, ternyata adalah pahlawan sejati bagi keluarganya. Pesan moralnya. Kehadiran yang tulus dan pengorbanan yang tak terlihat seringkali jauh lebih berharga daripada kekayaan yang dipamerkan. Nilai sejati seseorang diukur dari kebaikan hati, bukan dari isi dompet.